Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surotunisa dengan NPM 206110012 dari Prodi PPKN semester 6 STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Di sini saya ingin menjelaskan tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pasti kalian sudah sering dengar kata Pancasila. Dari SD, SMP, SMA, dan sampai sekarang pun kita kuliah, kita masih mendengar kata Pancasila. Istilah Pancasila dikenal sejak abad 14, terdapat dalam buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Tantular. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang artinya 5, dan sila atau sendi asas. Berarti, batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Apa sih arti dari dua pengertian tersebut? Arti dari dua pengertian tersebut yaitu dilarang untuk melakukan kekerasan, kita dilarang untuk mencuri, dilarang untuk berjiwa dengki, kemudian kita juga dilarang untuk berbohong, dilarang mabuk atau minuman keras. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ada dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis, konstitusional, sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Dasar negara. Apa itu dasar negara? Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara, sehingga dasar negara disebut juga ideologi negara. Kemudian, apa itu ideologi negara? Yaitu cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini juga bisa disebut way of life, pedoman hidup atau petunjuk hidup. Pandangan hidup yaitu prinsip atau asas yang mendasari jawaban terhadap pertanyaan untuk apa seseorang itu hidup. Sehingga dalam pandangan hidup, bangsa terkandung konsepsi mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dipikirkan dalam gagasan mengenai kehidupan yang baik. Kemudian fungsi Pancasila. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum. Kemudian sebagai perjanjian luhur. Yang ketiga, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang keempat, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sila yang pertama, pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam, semesta beserta isinya. Cara pengamalannya kita yaitu menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada juga kita bisa untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Lalu bagaimana untuk pengamalan untuk sila kedua ini? Yaitu dengan cara mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga untuk bisa mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Sila ketiga,
Perwujudan dari paham kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah. Bagaimana cara pengamalannya? Yaitu dengan menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, kita harus rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ada juga kita bisa mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, seperti kita membeli produk Indonesia, mencintai produk Indonesia, dan tidak memakai barang dari luar negeri. Sila keempat, sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan atas asas kekeluargaan. Untuk pengamalannya, sebagai warga negara Indonesia dan bermasyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lalu, bagaimana cara pengamalan sila kelima? Yaitu dengan mengembangkan perbuatan luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dengan bergotong royong. Kemudian apalagi cara pengamalan Pancasila untuk sila kelima ini? Yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, dan suka menolong orang lain. Kemudian, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifatnya pemerasan untuk orang lain.